Halo, selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang memahami kapasitas antar arus saluran transmisi. Nah, sebelum memasuki kapasitas antar arus transmisi, saya akan menjelaskan sistem transmisi. Suatu instalasi sistem tenaga listrik yang berfungsi melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi. Nah, jadi di sini kita terdapat gambar yaitu dari Electric Generating Station, ya ini sebagai station switchyard. Nah, kemudian akan disalurkan melalui jaringan transmisi yang bisa kita lihat ini seperti tiang ya, tiang menara, kemudian masuk ke receiving station. Nah, ini penerima trafo yang kemudian disubtransmisi ke distribution station. Nah, dari distribution station ini akan dibagikan lagi ke residential customer, kemudian industrial customer, kemudian commercial customer. Nah, pusat pembangkit biasanya terletak jauh dari pemukiman atau pelanggan, sehingga listrik yang dihasilkan pusat pembangkit listrik perlu ditransmisikan dengan jarak yang cukup jauh. Transmisi energi listrik jarak jauh dilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bila tegangan dibuat tinggi, maka arus listriknya menjadi kecil. Hal itu terjadi karena akan mengurangi biaya pada PLN sendiri. Dengan arus listrik yang kecil, maka energi yang hilang pada kawat transmisi, energi disipasi juga kecil. Kemudian juga dengan arus kecil cukup digunakan kawat penampang relatif lebih kecil sehingga lebih ekonomis. Nah, kemudian energi listrik atau daya listrik yang hilang pada kawat transmisi jarak jauh dapat dihitung dengan persamaan energi daya listrik sebagai berikut, di mana W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, dan P sama dengan I kuadrat dikali R, di mana W energi listrik dan I kuat arus listrik, R hambatan ohm, T waktu, P daya listrik atau watt. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan media penyalurannya terdapat dua penyaluran, yaitu saluran udara atau overhead lines, yaitu yang biasa kita lihat pada jalur transmisi atau jalur udara. Kemudian saluran kabel tanah, underground kabel, yang biasa terletak pada bawah tanah pada penarikannya. Berdasarkan jenis arus, transmisi dibagi menjadi dua, yaitu sistem arus AC dan sistem arus DC. Sistem arus AC dibagi menjadi dua lagi, sistem satu fasa, sistem tiga fasa. Jenis tegangan pada jaringan distribusi. Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat ranjang konduktor di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV. Kemudian saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang kita sebut saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang konduktor di udara bertegangan nominal di atas 230 kV. Kawat penghantar. Suatu bahan listrik yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik. Oleh karena itu, sifat terpenting harus dipunyai kawat penghantar adalah memiliki konduktivitas listrik yang baik dan sifat tahan panas yang tinggi. Yaitu kita dapat melihat macam-macam penghantar arus saluran transmisi. Yang pertama ACC atau aluminium konduktor, kawat penghantar yang keseluruhannya terbuat dari aluminium. Yang kedua AAAC, aluminium alloy konduktor, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Yang ketiga yaitu ada ACSR, yaitu aluminium konduktor steel reinforced, yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan baja. Yang keempat ada ACAR, aluminium konduktor alloy reinforced, yaitu penghantar aluminium yang diperkuat oleh logam campuran. Nah, ini kita lihat yaitu gambar salah satu kawat, yaitu saluran transmisi udara yang umumnya menggunakan kawat penghantar ACSR. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu kawat penghantar berlilit strand dengan inti serat baja di tengah yang dikelilingi oleh lapisan serat aluminium. Aluminium punya tahanan jenis rendah membuat kemampuan hantar listrik cukup tinggi, sedangkan kawat baja yang berada di tengah menyebabkan kuat tarik penghantar ACSR lebih baik dari kawat penghantar aluminium biasa.
Nah, jadi fungsi baja tersebut sebagai agar tidak jatuh dari pengikat tiang transmisi sehingga lebih tahan lama terhadap eh, goncangan angin. Kapasitas arus atau KHA. Kenaikan temperatur yang berlebihan pada kawat penghantar akan berpengaruh terhadap andongan atau seng dan juga kekuatan tarik kawat penghantar tersebut. Supaya kenaikan temperatur tidak melebihi harga yang diizinkan, maka arus yang disalurkan oleh kawat penghantar harus dibatasi. Besarnya dinamakan kapasitas antar arus, current carrying capacity. Nah, kita dapat melihat dari rumus KHA yaitu di mana I akar buka kurung H ditambah buka kurung H plus W per P ohm buka tutup kurung P tutup kurung RD ohm. Tegangan sal transmisi adalah selisih antara tegangan pada pangkal pengirim sending end dan tegangan pada ujung penerimaan receiving end tenaga listrik. Jatuh tegangan di mana regulasi tegangan, voltage regulasi. Dengan rumus V R sama dengan Vs kurang PR per PR kali 100%, di mana Vs tegangan pangkal pengirim, PR tegangan pada ujung penerima. Daya guna sal transmisi efisiensi adalah perbandingan antara daya yang diterima dan daya yang disalurkan. Dengan rumus dapat kita lihat yaitu di mana PR daya yang diterima, PS daya yang dikirim, PH hilang daya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika dapat kekurangan saya mohon maaf. Selamat sore.